Selamat sore. Hah? Oke, suara Bang kedengaran jelas nggak? Jelas, Bang. Oke, sip. Yoi. Nah, jadi hari ini kita coba cara yang berbeda. Kalau sebelumnya kan kita maparin materi, rasanya nggak praktikum gitu. Jadi hari ini Bang coba kita live code. Materi hari ini tuh kan decision tree. Jadi sekalian Abang ngajar decision tree, Abang juga coba ngajarin gimana sih code machine learning yang sebenarnya. Sebenarnya, maksudnya cara-caranya seperti apa gitu. Jadi kan selama ini kayak materi-materi aja gitu, belum dapat gimana ngecode-nya. Hari ini kita akan coba gimana untuk ngecode implementasi dari machine learning dan menggunakan data yang lumayan besar lah, nggak terlalu besar-besar banget sih. Jadi Bang sarankan hari ini kalau teman-teman bisa, silakan pakai laptop dan juga siapkan notebooknya. Tapi kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, diusahakan aja next-nya, di try code-nya. Yang Abang lempar di grup itu sebelumnya ada data CSV sama library-nya. Nah, data CSV-nya silakan di-download. Nanti kita akan pakai data itu. Kita akan coba untuk bikin decision tree dari data tersebut. Dan library itu akan dependensinya ya, yang akan kita gunakan modul-modul itu. Yang utama itu ada 3 itu yang Abang kirimkan ke grup. Ada Pandas, ada Matplotlib, sama Scikit-learn, sorry. Oke, sebelumnya udah install semuanya untuk modulnya. Ada yang belum atau ada yang nggak bisa? Ada yang kesusahan sebelumnya untuk instalasinya? Oke, nggak ada yang jawab, abang anggap nggak ada ya. Oke, kita akan langsung coba untuk materi hari ini. Materi kita adalah DT Decision Tree. Jadi jadi yang tadi abang kirim itu adalah file Pima Indians Diabetes. Jadi kita akan coba melihat bagaimana untuk klasifikasi apakah dia diabetes atau tidak dari data-data dengan beberapa fiturnya. Oke, jadi ini disclaimer sebelumnya, notebook ini abang download dari beberapa artikel, jadi ini tidak sepenuhnya punya abang. Jadi ini istilahnya apa ya? Campur-campuran punya orang gitu. Oke. Decision tree classifications. Oke, jadi algoritma decision tree merupakan salah satu algoritma dalam klasifikasi ya. Artinya dalam supervised learning. Tujuannya apa? Tentu untuk melakukan klasifikasi ataupun menentukan suatu kelas dari data dengan pembelajaran yang terarah sebelumnya. Oke, di sini sebagai contoh kita akan mencoba mempelajari klasifikasi dengan decision tree dengan beberapa atribut yang tersedia dan dan kita akan melihat bagaimana cara optimize-nya. Nah, jadi sebelumnya kan kita belajar beberapa algoritma, tapi dari algoritma tersebut kita bisa optimize-kan dia, optimalisasi istilahnya. Kita bisa mendapatkan akurasi yang lebih baik dengan beberapa cara. Kita akan coba nantinya. Di sini kita akan menggunakan beberapa pendekatan, information gain, gain ratio, sama Gini index. Serta nanti kita lihat pro dan kontra dari si decision tree itu sendiri. Nah, sebelumnya untuk decision tree, itu bagaikan sebuah flowchart sebenarnya, flowchart like tree. Jadi istilahnya mungkin pasti udah sering melihat lah ya gimana bentuk decision tree. Bentuknya tuh seperti pohon yang punya cabang ke kanan dan ke kiri. Nah, masing-masing cabang itu merepresentasikan kondisi dari keadaan tersebut. Kemana dia nanti akan diarahkan, baik ke kanan maupun ke kiri, itu layaknya sebuah flowchart. Jadi setelah masuk dari satu node ke node selanjutnya dan node lainnya, itu adalah suatu flowchart ataupun arahan atau aliran kerjanya. The topmost node, jadi node yang paling atas itu adalah root node, kita sebutnya ya. The topmost node yang paling atas nih, kita sebutnya sebagai root node ataupun node akar lah, paling tinggi, yang paling atas, awal mula keputusan diambil. Oke. Dan decision tree adalah suatu white box type of ML algorithm. Oke.
waktu kompleksitas yang dibutuhkan untuk decision tree adalah function of number record. Jadi F-nya adalah Fn. O-nya, sorry, O. Notasi big O notationsnya adalah FON. Jadi dia akan memiliki kompleksitas waktu seberapa banyak number of record-nya. Seberapa banyak data yang kita punya. Jadi semakin besar data yang kita punya, tidak semakin bagus gitu. Belum tentu semakin bagus decision tree-nya. Bisa saja kompleksitas waktu yang sangat tinggi itu mempengaruhi waktu komputasi tentunya. Dan banyak lagi nantinya. Kita akan lihat di pro dan kontranya. Lalu secara umum, bagaimana sih decision tree ini bekerja? Basic idenya ataupun ide dasarnya, bagaimana cara si DT ini bekerja. Yang pertama, dia akan select the best attribute. Jadi tadi ada banyak fitur nih kan. Ada misalkan fitur A, B, C, D. Fitur itu di dalam data kita sebutnya semacam kondisi ya. Beberapa kondisi. Misalkan sebagai contoh nih, kita pengen lihat orang dari banyak negara. Kita mau hitung dari yang pertama warna kulit, yang kedua tinggi badan, yang ketiga angka harapan hidup, yang keempat jumlah anak, dan lain-lainnya. Misalkan kita lihat orang Asia mayoritas warnanya kulit sawo matang, tingginya di bawah 170, angka harapan hidupnya sekitar 60 tahun, jumlah anaknya banyak gitu. Sedangkan di orang Amerika warna kulit mayoritas putih, tinggi di atas 170, dan seterusnya. Orang Afrika, orang Eropa, orang apapun lah itu, punya beberapa kondisi. Nah, 4 kondisi yang tadi kita sebutkan, sebagai contoh warna kulit, tinggi badan, angka harapan hidup, ataupun yang tadi satu lagi jumlah anak, itu adalah representasi kondisi. Representasi kondisi tersebut kita sebut dengan atribut. Oke, dia adalah sebuah atribut. Oke, lalu semua atribut di dalam suatu data banyak dikumpulkan. Jadi misalkan kayak tadi datanya itu lumayan gede gitu ternyata. Kita kumpulin banyak. Misalkan yang tadi 4 itu intinya. Terus kita mau lihat lagi ternyata ada data-data lain. Sebagai contoh, apa ya? Contoh lah misalkan tahun kemerdekaan negaranya atau apa ya? Jumlah kekayaan negaranya dan lain-lain lah segala macam. Terus kita mau menentukan orang mana dia, apakah data baru nanti orang masuk dia Amerika, Asia dan bla 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 bla. Ada beberapa fitur yang bisa menjadi fitur penting untuk menentukannya. Tapi tidak semua fitur itu benar-benar penting untuk kita klasifikasikan suatu hal dalam data baru. Jadi di dalam algoritma klasifikasi, kita juga menentukan atribut-atribut mana yang menjadi atribut penentu klasifikasi kita. Oke. Jadi tidak semua atribut itu kita ambil, tidak semua fitur itu kita ambil. Ada bentuk seleksi fitur-fitur untuk pengklasifikasian data baru. Model kita tuh dilatih hanya dengan beberapa fitur yang sangat penting saja. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu bagaimana menghitungnya ataupun measures-nya, atribut yang kita pilih, gimana sih ngitungnya apakah dia penting atau tidak? Nah, itu kan pertanyaannya sekarang. Oke, mungkin kalau manusia paham, oh fitur ini yang kita ambil, oh ini gitu. Kita mau lihat dia orang mana, oh kita hitung aja ininya, atau kita lihat aja ininya, warna kulitnya, kita lihat aja tingginya berapa, kita hitung, kita samakan dengan rata-rata orang-orang pada masing-masing benua. Oke, manusia paham. Tapi bagaimana dengan komputer? Apakah komputer paham hal tersebut? Bisa nggak komputer langsung bilang, oh ini orang Asia, oh ini orang Amerika? Tidak bisa dong, tidak punya kecerdasan yang kok sekompleks manusia gitu kan. Nah, dari itu dibikin sebuah measures ataupun perhitungan bagaimana agar si fitur tersebut dianggap penting. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah information gain. Information gain ini dipakai di algoritma ID3. Oke. Jadi beberapa yang kayak sebelumnya Bang jawab di grup ya pertanyaan Mizwar,
decision tree itu ada beberapa algoritmanya, ada beberapa pendekatan. Yang ID3 ini adalah yang paling basic nih. ID3. Dan ini kalau nggak salah Bang, setahu Abang ini yang sudah ditinggalkan gitu. Abang lupa antara yang ini atau yang satu lagi. Nah, jadi penghitungannya adalah ya yang kita ini yang dipelajari sama di kelas kan ya. Sigma dari log pi i sampai ke n sigmanya. Lalu dicari nilai gain-nya sehingga menghasilkanlah masing-masing gain untuk masing-masing fitur. Dan kita cari yang mana root node-nya ya kan. Nah, ini adalah perhitungan untuk dari si information gain dalam algoritma ID3, iteratif dichotomizer. Oke, selanjutnya ada yang berdasarkan gain ratio. Nah, gain ratio ini diimplementasikan dalam algoritma C4.5, C45. Ini adalah sebuah improvement dari ID3. Ini peningkatan gitu ya. Jadi yang pencipta C4.5 ini merasa kayaknya perhitungan ID3 ini masih belum bagus gitu. Ada sebuah improvement, ada peningkatan. Nah, gain ratio ini dia akan handles ataupun ya udah berubah pula. Sebagai nggak ada pula. Ya nggak muncul sebagai markdown dong. Jadi deh, ya udahlah. Sorry. Tidak berubah, nggak apa-apa deh. Nah, jadi kita lanjut ya. C4.5 ini adalah improvement dari ID3, yang mana dia ini bisa mengatasi biasnya dari si ID3 tadi. Dia handles the issue of bias by normalizing the information gain. Oke, jadi yang tadi ID3 dirasa ada bias ya, di dalam datanya. Oke, sekarang untuk C4.5 ini rumusnya yang tadi ini, tapi sudah berubah jadi code. Intinya adalah nilai gain itu tadi nanti dibagi lagi dengan split info. Oke, nanti bisa dicek gimana. Dan terakhir ada Gini index. Nah, Gini index ini another decision tree algorithm ya. Dia untuk chart, classification, regression tree. The Gini method, dia akan menggunakan nilai dari Gini-nya. Nilai Gini itu diambil dari ini. Dan ini rumusnya, ini rumusnya. Oke, itu pengantar singkat. Nah, yang kita pelajari kan kalau di materi kelas itu kan perhitungannya ataupun konsepnya. Nah, jadi di praktikum kita nggak akan bahas lebih lanjut mengenai rumusnya. Kita akan membahas bagaimana implementasi algoritmanya. Kita akan menggunakan bahasa Python. Oke, jadi yang tadi Abang kirimkan itu requirement-nya. Kalau teman-teman sudah install, bagus, udah bisa langsung jalankan. Yang pertama, kita load libraries-nya. Oke, teman-teman silahkan bisa langsung live code juga, bisa lihat ini, code-code yang kita gunakan. Yang pertama, kita akan menggunakan Pandas. Nah, di dalam import modul, kita punya, bukan kita ya, Python ya. Python punya sebuah, apa ya ini namanya ya? Ini ya, apa ya? Anotasi nama. Jadi yang Pandas ini kan library ya, kita akan gunakan nama ini setiap manggil objek ataupun setiap manggil subclass Pandas. Tapi terlalu panjang, kita gunakan SPD. Selanjutnya, di dalam sklearn kita menggunakan 3 kelas. Yang pertama adalah decision tree classifier. Ini kelas utama untuk DT-nya, decision tree. Kita akan gunakan trend test split. Dan satu lagi kita akan untuk akurasi calculation-nya kita akan ngambil matrix ya. Nah, ini sekalian informasi tambahan. Kalau bentuk from dan import, oke, ini kan coba lihat berbeda ya antara Pandas. Pandas import langsung Pandas, sedangkan kalau yang satu lagi ini from escalon.tree import. Nah, ini perbedaannya di mana, Bang? Ini sama nggak sih? Sama, jawabannya sama-sama mengimport, tapi bedanya adalah kalau kita importnya kayak gini, import Pandas SPD, kita akan mengimport semua kelas-kelas di dalam Pandas. Oke, dia semua submodul itu akan kita ambil. Sedangkan pada bentuk from gini ya, from escalon.tree, import decision tree, artinya kita akan manggil si escalon. Oke, tapi ada dotnya, .tree. Nah, dot ini dibentukkan dari submodul.
Jadi istilahnya kalau ada folder, kita masuk dulu ke folder sklearn, terus masuk lagi ke dalam folder tree. Oke, jadi posisi kita adalah sklearn di subfolder tree. Oke, terus yang kita ambil apa? Yang kita ambil cuman kelas ini, decision tree classifier. Jadi kalau nanti di dalam sklearn.tree ini ada kelas lain, kita nggak akan lihat, kita cuma ngambil dia doang, decision tree classifier. Terus ada sklearn.model selection, model underscore selection ya. Jadi di dalam sklearn ini ada banyak subfolder lah, submodul. Kita pertama ngambil di submodul tree, lalu ngambil di submodul model selection. Yang kita ambil apa? Si train test split. Satu lagi dari sklearn import matrix. Nah, kalau ini artinya kan nggak ada dotnya nih ya. Jadi artinya dari sklearn ini kita ngambil subfolder matrix semuanya gitu. Kalau ini istilahnya kita ngambil file, ini ngambil subfolder. Ini ngambil folder utama. Nah, gitu ya perbedaan dari importing modul di dalam dalam Python. Ini informasi tambahan lah ya. Oke, kalau sudah di load libraries-nya, selanjutnya data yang Abang kirim itu masih belum ada kolom names-nya. Oke, silakan teman-teman masukkan kolom names berikut. Jadi kolom names-nya yang pertama adalah pregnant, yang kedua adalah glucose, yang ketiga adalah BP, yang keempat skin, yang kelima insulin, yang keenam BMI, yang ketujuh pedigree, yang kedelapan egg, dan yang kesembilan adalah label. Oke, karena ini adalah supervised learning, kita langsung punya kelasnya, labelnya di dalam dataset. Nah, ini masih dengan kolom names-nya ya. Oke, kalau sudah, boleh di SS, bisa dimasukin, atau sambil live code boleh, silakan. Kita load datasetnya. Oke, mungkin kalau yang udah sering berurusan dengan data di Python sudah mengerti ya. Tapi kalau yang mungkin baru pertama, jadi kalau data yang bentuknya tuh seperti Excel, bentuknya itu CSV, bentuknya tuh HTML dan lain-lain, untuk mengolah datanya, kayak kita ngolah datanya itu dalam bentuk data frame, ya, data frame. Data frame itu kayak mana, Bang? Data frame sama, sebenarnya sih data dalam bentuk frame, tabel data, kurang lebih kayak gini ya, sama aja ya. Ada angkanya, bukan angka ya, ini index number, terus ada header-nya, header ini merepresentasikan fiturnya, oke, lalu ada datanya. Nah, kolom-kolom names ini akan mengikuti yang kita masukkan. Nah, ini yang kita masukkan tadi kan. Nah, perubahan ya. Kita mau merubah data yang tadi kita punya, misalkan seperti CSV dan Excel, kita gunakan si pandas ini. Nah, si pandas ini membantu sekali untuk merubah menjadi data frame. Dengan menggunakan apa fungsinya? Nah, karena data kita CSV, kita manggilnya read CSV. PD ini kan si pandas ya, karena udah kita inisialisasikan. Pandasnya jadi PD kan, PD. PD.read CSV. Kenapa? Karena datanya CSV. Buka kurung, terus masukin nama filenya, tapi dengan tanda petik. Oke, kenapa? Karena ini sebuah variabel nama filenya. Pastikan, bukan variabel ya, karena ini langsung nama filenya. Oke, kecuali kalau udah punya variabel, nggak usah pakai tanda petik ya. Nah, ini adalah parameter. Jadi ingat ya, kalau di dalam fungsi, di dalam kurung ini merepresentasikan parameternya. Jadi di sini kita lihat ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 parameter. Oke, yang pertama adalah nama file. Yang kedua ada header-nya. Nah, header sama dengan none. Satu lagi names-nya ini merepresentasikan nama fitur ya, ataupun nama kolom. Kita udah bikin kan dalam call names. Masukin si call names ini. Oke, coba lihat call names. Ini ujungnya adalah kurung siku. Kalau kurung siku berarti call names ini data type-nya apa? Ada yang bisa bantu? Jenis data apa dia nih kalau kurung siku? List, Bang. Yes, benar. Bentuknya list ya. Jadi ini adalah sebuah list ya. Listnya berisi string-string nama ya, pregnant, glucose sampai dengan label. Masukin ke names-nya. Oke. Oke, Sabang sekalian jalanin ya, Abang lupa jalanin. Oke, ini sedang jalan. Kok lama? Oke, udah siap. Oke. Yang kedua udah. Nah, sekarang kita pengen lihat dulu deh. Kita udah
kalau udah jalan ya, kalau sudah berhasil jalan, kita pengen coba lihat istilahnya apa ya? Lihat data awal lah. Spill dikit deh, gitu istilahnya. Spill dikit. Kita bisa menggunakan function head dari si variabel data frame-nya. Nah, jadi kan si Pima ini kan sudah kita masukkan function pd.readCSV. Sekarang dia adalah sebuah variabel yang menampung apa? Yang menampung data frame. Nah, si Pima ini punya function head nih. Head ini untuk nge-spill 5 data dibentuk head, berarti paling atas. Nanti ada satu lagi .tail. Tail itu ekor paling bawah, berarti dia nge-spill 5 data paling akhir. Oke, karena head ini atas, jadi kita akan lihat 5 data paling atas. Kenapa 5, Bang? Karena secara default-nya, health ini akan manggilnya itu 5. Nah, misalkan Abang manggilnya 7. Ya, dia akan munculkan 7, gitu kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abang manggilnya 10. Oke, dia akan munculkan 10 data paling awal. Oke. Kalau nggak ada, otomatis akan munculkan 5. Ya. Nah, kita udah lihat ternyata data kita bentuknya seperti ini. Nilainya coba lihat. Ini nilai apa nih? Nilai discrete atau nilai numerik kah? Nilai numerik ya. Ada angka yang cukup besar, maksudnya berbeda jauh. Ada yang 25, 35, 290. BMI-nya juga nilainya float ya. 33, 28, sedangkan pedigree-nya 0, ada yang 2, dan ada terakhir nilai labelnya 1010, representasi dari kelasnya. Oke. Tadi kita udah bilang nih, ada pemilihan fitur-fitur ya kan. Nah, tapi di dalam data ini fiturnya udah bersih. Jadi kita akan menggunakan semua fiturnya. Ini fitur selection yang tadi kita bilang ya, pemilihan fiturnya. Tapi karena ini data yang sudah bersih, datanya sudah jadi, nggak perlu lagi kita pilih-pilih lagi. Fitur selection. Nah, kalau teman-teman kan sering nih dibilang berulang kali, jadi nanti datanya itu bagi dua, ada data train, ada data test, gitu kan. Ada data untuk latih, ada data untuk di testing gitu. Oke, sekarang bagaimana sih cara merubahnya ataupun cara menargetkannya? Nah, kita bisa mengambil dari splitting data. Oke, sekarang kita bikin dulu sebuah list namanya fitur calls. Ini merepresentasikan dari kolom yang kita pilih sebagai fitur. Ada apa aja? Ada sih semua kecuali satu, kecuali label ya. Ini kan kecuali label dan ini X ada ya. X-nya ada, BP-nya juga ada, tapi ini tidak berurutan ya. Kecuali label. Nah, label di sini nggak diambil. Terus label itu dimasukin kemana, Bang? Label kita masukkan ke si Y. Kenapa? Jadi ini adalah sebuah fungsi X dan Y gitu. Jadi X ini adalah nilai-nilai fiturnya, sedangkan Y adalah kelasnya. Jadi nanti misalkan si X-nya ini berapa, nilai-nilai ininya, nilai-nilai row-nya, kita akan lihat kelasnya itu yang mana. Sebagai contoh nih data 0. Nah, data 0, kalau pregnannya 6, glukosnya segini, sampai dengan pedigree-nya segini, dia tuh ternyata labelnya 1. Oke. Lalu selanjutnya juga kalau misalkan pregnannya 1, glukos 89, sampai dengan X-nya 21, labelnya 0. Nah, jadi yang kita pelajari sebenarnya di sini adalah bagaimana kita mengetahui data-data yang sebelumnya, kita jadikan dia model, lalu model itu akan mengklasifikasikan atau dia akan memberikan label yang baru ke data yang baru. Jadi kalau kita punya data baru bisa masukin deh. Dan baru kita prediksi, oh dia ini di kelas mana ya? Dia ini labelnya apa ya? Nah, gitu. Makanya kita pisahkan dulu, split dataset ke dalam features dan juga target variable. Target ini kelasnya. Nah, si X ini kita akan masukkan nilai dari kolom, sedangkan Y nilai dari label. Nah, di sini pima.label. Kenapa bisa .label, Bang? Label ini fungsi? Bukan. Kalau dot tidak ada belakangnya itu buka kurung, artinya ini adalah row kolomnya. Kolom. Jadi ini Pima dia ngambil cuman si labelnya doang. Kan bentuknya sama nih ya, bentuknya ada dot, ada titik, tapi tidak ada buka kurung ya kan. Tidak ada buka kurung. Ini dia memanggil atribut sebenarnya, manggil atribut di dalam Pima. Dalam hal ini adalah si kolomnya. Oke.
Sekarang kita udah punya X dan udah punya Y. Oke ya, Abang jalanin. Terus, gimana cara biar kita bisa melatih dan juga ngecek si datanya. Nah, kan ada dijelasin namanya tuh test size ya. Istilahnya berapa yang kita pakai untuk data train, berapa yang kita pakai untuk data test. Jadi istilahnya nih kalau kita udah bagi nih X sama Y, oke, andaikan kita punya 1000 data. Sekarang kita pengen bikin modelnya ini dilatih dengan 700 data, sedangkan nanti modelnya akan dites dengan 300 data. Oke, kita bisa menggunakan dari tadi si train test split ini yang kita ngambil dari sklearn-nya ya, import sklearn. Di sini kita gunakan bentuknya kayak gini ya. Ini secara default ya. X train, X test, Y train, Y test. Sama dengan train test split. Jadi ini 4 variabel langsung di-assign dari satu output. Jadi satu function. Jadi function si train test split ini nanti akan mengeluarkan outputnya itu ada 4 nilai. Nah, 4 nilai itu dimasukkan yang pertama ke X train, yang kedua ke X test, yang ketiga ke Y train, yang keempat ke Y test. Oke. Ini ya bentukannya ya, train test split. Lalu parameternya apa aja? Yang kita split itu apa? Yang pertama adalah nilai fiturnya si X. Lalu nilai kelasnya si Y. Nah, selanjutnya ada test size. Test size ini akan merepresentasikan berapa persen yang akan kita gunakan untuk nilai testing. Persentasenya. Oke, sekarang pertanyaan Bang, kenapa harus di-train, terus kenapa harus dites sih? Kalau tadi Bang bilang misalkan 700 untuk di-train, lalu 300 untuk dites. Pertanyaan untuk apa? Model yang kita latih ya, model yang kita latih itu, kalau hanya menerima data-data yang sama saja, terus kita tes dengan data yang sama, dia pasti akan menghasilkan nilai 100% benar gitu kan. Kalau misalkan nih ada 10 soal, mau UTS kalian, tapi 10 soalnya sama, kalian udah lihat dari kawan kalian. Terus diuji lagi ke kalian, soal yang sama, 10-10-nya. Kalian bisa jawab semua dong, ya kan? 100 nilai kalian. Kalian nggak melihat soal yang baru, dan kalian nggak tahu model soal yang baru itu kayak mana, ya kan? Udah tahu nih, gitu-gitu aja soalnya. Nah, kalau bentukannya seperti itu, kalian tuh nggak akan mempelajari suatu hal yang baru. Gitu juga dengan si model ini. Kalau modelnya udah dikasih tahu nih ada data-data kayak gini, terus nanti diuji dengan data yang sama, oke, itu tidak akan menghasilkan sebuah prediksi baru karena yang dipelajari data yang sama. Itulah fungsi dari testing. Jadi, istilahnya kalian disuruh pelajari dulu, oh ini ada 5 soal, istilahnya punya tahun lalu, tapi nanti 5 soal lagi beda. Kalian pelajari gimana bentukannya. Oke, kalian pelajari, oh 5 soal bisa nih jawab. Bisa pelajari bentukan soalnya kayak mana. Nanti pas UTS ada bentukan baru, oh ternyata kalian udah tahu bentuknya seperti ini dari soal yang sebelumnya. Itulah fungsi dari testing. Lalu bagaimana nilai testing yang baik gitu kan? Berapa persenkah dia testingnya? Banyak pendapat, tapi banyak orang menggunakan nilainya tuh sekitar 25% atau 30%. Nilainya 0,3 atau 0,25. Dan itu biasa disesuaikan dengan datanya ya. Jadi kalian nanti bisa eksperimen berapa besar test size-nya. Dan terakhir random state. Random state ini untuk acak ya, acakannya. Jadi data yang tadi kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan dia order ya, terurut. Nah, tapi bisa aja dalam sebuah dataset itu kita bikin memang dia berurut. Istilahnya kita udah filter dia. Jadi 1 sampai 100 tuh nilainya kelas 1. Nanti 101 sampai 200 kelas 0 gitu. Kalau kita tidak acak ya kan, kalau kita tidak acak ya sama aja kan bentukannya. Dia juga akan hanya melihat data-data yang sama saja gitu. Jadi kita perlu ngacaknya. Oke, jadi ini parameternya dari train test split. Pertama ada fitur, yang kedua ada label, yang ketiga ada test size, berapa besar ukuran untuk testing datanya. Bentukannya dalam 0, ya. Kalau kita makainya 30% artinya 0,3. Yang terakhir adalah random state. Oke ya. Abang jalankan. Oke, kalau sudah,
Udah nih, sampai sini udah? Ada yang kelewatan nggak? Aman? Oke, Abang anggap aman. Nah, kita udah mempersiapkan datanya nih. Data untuk kita olah udah jadi nih. Kita udah split dia, udah acak dia, udah bagi dia. Sekarang kita pengen bangun modelnya. Nah, model yang kita gunakan adalah decision tree model. Oke. Nggak susah kalau di dalam Python, karena udah jadi, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Yang pertama, tinggal manggil decision tree classifier. Kenapa? Karena udah kita manggil kan tadi. Udah ada nih decision tree classifier dari escalon.tree. Udah siap, tinggal manggil aja sebuah fungsi nih, sorry, sebuah kelas. Nah, kita masukin ke dalam sebuah variabel. Bentukannya, nama variabelnya terserah kalian mau bikin apa, CLF kayak, mau bikin DTC atau apapun itu terserah. Oke, selanjutnya kita train dia. Nah, bentuk train itu menggunakan fungsi fit ya. Jadi CLF ini tadi kan sudah kita deklarasikan nih. Ini adalah sebuah Ini adalah sebuah kelas decision tree classifier. Lalu ini istilahnya aduh lupa namanya apa. Skip dia, lanjut aja. Lupa namanya. Selanjutnya kita train dia kan. Kita udah panggil nih. Kita udah punya decision tree classifier, sekarang kita train dia. Cara trainnya menggunakan fit. Lalu yang kita train itu apa? Apakah seluruh data, atau data yang sudah diolah, atau data yang sudah dibagi? Jawabannya adalah yang sudah dibagi, yang udah kita pisahkan dia. Pisahkan untuk X dan Y. X dan Y ini, jadi X dia akan mempelajari fitur-fiturnya, dan Y dia akan menentukan kelasnya. Jadi kayak tadi ya, kalau misalkan ini 8183, 64, sampai 32, ternyata dia labelnya 1 gitu. Nah, begitu juga fungsi, bentukannya di dalam fit. Yang pertama adalah nilai fitur, yang kedua adalah nilai kelas. Tapi ingat, yang sudah kita bagi menjadi si train-nya ya. Si train dan juga si Y-train, X-train dan Y-train. Jangan pakai X dan Y aja. Kalau X dan Y artinya kita akan suruh dia ngetrain seluruh data berbeda. Oke, sudah kita train dia nih. Bentuknya kenapa gini Bang? CLF sama dengan clf.fit. Nah, jadi ini bentuk reassign ya di dalam Python. Jadi reassign itu istilahnya kita bisa memanggil dirinya dengan perubahan. Jadi CLF tadi kan sebuah objek ya. Sekarang kita manggil CLF ini adalah CLF darinya. Jadi istilahnya ini CLF baru adalah CLF lama, tapi dibikin fit. Nah, gitu istilahnya. Ini reassign di dalam Python. Oke, bentukannya adalah seperti ini ya. Nah, udah siap di train. Sekarang kita pengen predict. Jadi istilahnya kalau kita modelnya udah siap, sekarang kita mau lihat apakah model ini bekerja dengan baik. Nah, kalau gitu kita lihatnya dengan siapa? Apakah dengan nilai yang kita masukin? Atau dengan apa nih? Nah, sebelumnya kan kita sudah bagi untuk testing. Jadi kita akan masukin untuk testingnya si X-test. Kenapa X, Bang? Karena kan yang dipelajari fitur, ya kan? Bukan kelas. Jadi yang diambil adalah X-test-nya. Pakai fungsi apa? Pakai fungsi predict. Jadi hampir semua model machine learning ini sama aja dia. Fit dan juga predict ya. Yang dipanggil objeknya mana? Si CLF. Kenapa? Kan modelnya si CLF, ya kan? Modelnya kita udah train di CLF. Sekarang CLF.predict yang diambil data adalah X-test-nya. Lalu kita masukin ke mana? YPred. Kenapa namanya YPred? Ya nggak apa-apa. Ini panjangannya adalah Y prediction, jadi kelas dari hasil prediksi. Ya. Jadi istilahnya nih hasil yang kita dapatkan dari model ya, bukan hasil yang sesungguhnya. Oke, sampai di sini Bang jalankan. Paham sampai di sini dulu model dan juga prediksinya? Ada yang ketinggalan atau ada yang nggak ngerti? Bang, mau tanya Bang, Boleh. yang tadi kan waktu masuk impor apa library Pandas kan kita semuanya kita impor Pandas SPD gitu kan. Kenapa Betul. nggak yang Escalern juga kita impornya gitu juga Bang? Apa ada perbedaan penggunaan memorinya Bang? Apa kalau kita impor seluruhan itu akan makan banyak memori daripada kita impor parsial kayak yang Escalern tadi Bang? Oke, good questions ya. Good. Mantap, Saiful. Jawabannya enggak ya. Kalau di dalam waktu komputasi itu tidak mempengaruhi ya. Jadi ini
gini ya, karena librariesnya kan sudah ada di dalam lokal mesin ya. Jadi artinya karena tadi kita udah pip install, teman-teman udah nginstal library, ini sudah ada di komputer. Jadi istilahnya komputer nggak akan cari-cari lagi, udah ada di dalam rumahnya lah istilahnya. Dalam rumah, dalam kamar nanti tinggal panggil. Terus kenapa harus sebenarnya nggak harus ya? Kenapa nggak ini Bang, tadi sekalian kita manggil aja semuanya. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak ada sebuah keharusan sih. Tapi di sini kita gunakan untuk memudahkan pemanggilan fungsi. Oke. Jadi kalau misalkan kita manggil sklearn doang, saat kita mau manggil decision tree classifier, kita harus spesifikkan lagi ke tree-nya. Jadi kita nanti akan manggil di sini ya. Decision tree ini nggak langsung kayak gini, kita harus manggilnya adalah si sklearn.tree ada decision tree classifier. Sebagai contoh nih misalkan ya, Bang ubah dia ini Bang nih sekarang import sklearn doang. Oke, Bang udah load ulang, sudah Bang jalankan ulang. Sekarang coba Abang manggil ya. Terpanggil nggak dia? Oh, terpanggil loh. Ya. Decision tree di mana lain? Decision tree sklearn sudah. Lah, kok jalan? Di mana nih kernel yang salah? Bentar ya. Decision tree ini tidak langsung dikenali sebenarnya. Not trusted. Wait ya. Biar langsung ending, biar langsung nyoba gitu kan. Ulang, jalanin, ngeload data, head, filter selection, splitting data. Nah, ini dia. Name, decision tree classifier is not defined. Tidak diketahui siapa. Caranya gimana? Karena kita hanya manggil sklearn, ya kan? Kita manggil secara besar. Sekarang posisi decision tree itu dia ada di mana? Di dalam tree, sklearn.tree. Jadi cara manggilnya adalah kita manggil dia. Sebelum decision tree kita manggil sklearn.tree.decision tree classifier. Oke, sekarang Bang run ulang. Sklearn has no attribute tree. Lalu? Oh, oke, sklearn. No. Sklearn.decision tree. Nah, Abang lupa nih jadi. Has no attribute decision tree. Oh, wait, iya sih, has no attribute tree. Gimana ya manggilnya yang submodul ya? Wait, dia lupa nih. Manggil submodul sklearn.tree.decision tree classifier. Benar sih. Has no attribute tree. Wait. Searching dulu. Mungkin yang ini Riz. Ya kok. Waktu importnya kali salah nggak? Import. Ini kan aku coba import sklearn aja kan. Nah, terus aku manggil yang submodul ini. Kita panggil ulang. Kan benar kan ya? Benar. Hah? Bentar. Aku juga bantu searching. Iya, oke. Ini good question ya. Sampai error kita. Lupa nih gimana ya cara manggil submodul ya. Edureka. Ini bukan submodul. Linear model. Sklearn.tree. .tree. Oh, wait. Sklearn bukan atribut dia. Dot ini merepresentasikan atribut. Gimana ya? Lupa. Bukan atribut. Sklearn ada call submodul. Python call submodul importing madness. Structure sandbox, oke. File A, oke. Class B. Here is the dilemma. Answernya adalah A object. Oke. Import. No.
print name.file2 bukan. Ini unit testing. Traps for unwary. Submodul. Ini submodul sih, subpackage. Mana ya jawabannya? Kenapa salah ya? Importingnya kayak gini. Oke, jalaninnya adalah conclusion so far from package dan submodul. From submodul import. Atribut 1 working-nya. Modul dot package-nya ini. Harusnya sih kayak gini. Harusnya ini .3 aja. Coba ya. Ini .3 aja. Tapi yang di sininya, mana dia? Yang di sininya adalah 3 lah. Juga. Oh iya, bukan ini sih. S3 dulu. Mana dia? Escalon.3. Tapi ini submodul. Bisa nggak ya? Nih, Bang coba dulu deh ya. Oh iya, ada benar. Oke. Bisanya kayak gini sih ya. Bisanya manggil submodul juga. From escalon.3 S3. Jadi kita manggil submodul ya. Yang kita panggil adalah submodul. Tadi Bang coba kan, escalon.3 .3 ini dianggap sebagai atribut dia jadinya. Jadi nggak bisa langsung manggil 3 submodulnya. Nah, caranya ya dengan manggil submodul lagi sih, escalon.3 gitu. Kalau misalkan, sekali lagi ya Bang coba ya, kalau misalkan kita manggil escalon.3, bisa nggak kita manggil itu adalah escalon.3 lagi. Escalon.3. Kok array pula? Oke, bisa. Oke, jadi manggilnya langsung ini ya, Sehul ya. Manggilnya adalah submodulnya. Coba nggak tahu juga kenapa error. Yang tadi kita manggil escalon doang. Kita bisa manggil dari submodul ya. Jadi langsung ke folder tree. Lalu yang kita panggil adalah si escalon.tree. Nah, baru decision tree classifier. Nah, gitu yang bisa Bang jawab ya. Oke, ini Bang balikin ulang. Oke. Nah, oke ya gitu ya, saya full ya. Sorry nih Bang, tidak dapat jawaban yang sampai ke akar-akarnya. Oh Bang, makasih Bang. Oke, kita lanjut ya. Setelah nilai predik, sampai di sini udah aman ya. Ada lagi yang mau nanya? Oke, Bang, anggap nggak ada. Kita lanjut ya. Setelah nilai prediksi ini keluar, ingat ya, nilai prediksi ini dikeluarkan oleh si model ya, train model ini. Selanjutnya kita melihat apakah nilai yang dia keluarin, apakah nilai yang dia keluarin itu sama dengan nilai sesungguhnya. Ya kan? Kita kan mau lihat yang dia prediksi ini apakah sama dengan yang aslinya. Kita sebut dia sebagai evaluating model. Kita akan mengevaluasi hasil dari modelnya. Lalu pertanyaannya, gimana Bang cara kita bandingin nih? Ya langsung bandingin aja. Kita bandingin nih kelas yang asli dengan kelas prediksi. Oke. Menggunakan, nah di sini sudah ada bantuan dari sklearn. Nah, sklearn kan kita manggilnya si matrix ya, import hanya matrix sampai di sini kan. Nah, selanjutnya kita panggil adalah matrix lagi. Tapi kita ambil fungsi akurasi skor. Akurasi skor ini akan membandingkan nilai dari kedua parameter. Yang parameter pertama adalah x-test. X-test ini adalah kelas asli ya. Hilang suara. Yang kedua adalah y-pred. Y-pred ini adalah y-prediction yang tadi di sini kita keluarkan dia. Oke, setelah kita bandingkan dia akan keluar hasilnya. Bang jalankan. Nilainya adalah 0,66, 0,69 ya. 0,67 pula ya. Oke. Kalau di atas 50%, kita sudah bisa menganggap dia tuh baik ya, good masih. Tapi belum benar-benar bisa digunakan lah istilahnya. Oke, ini 69 yang kita dapatkan persentasenya. Sekarang pertanyaannya gimana cara kita tingkatkan dia? Kita bisa lakukan tuning parameter.
Nah, tuning parameter ini bentukan dari optimize tadi. Tapi sebelumnya Bang mau ajak untuk visualisasikan dulu. Oke, teman-teman bisa ikutin code ini. Yang ini ada ya. Akurasinya dari matrix.accuracy score ya. Parameter pertama adalah kelas asli, parameter kedua adalah kelas prediksi. Oke. Selanjutnya kita coba visualisasikan dia menggunakan plot tree namanya. Dari si tree lagi ya. Tree yang sama dengan decision tree. Namanya adalah plot tree. Oke, seperti ini code-nya. Kita panggil lagi matplotlib. Oh, bukan panggil lagi ya, ini memang belum dipanggil ya. Nah, jadi matplotlib.pyplot. Nah, jadi ini submodul lagi ya, submodul. Tapi kita namakan dia sebagai PLT. Nah, ini kalau udah sering main sama data, ini sudah sewajarnya ya, matplotlib.pyplot itu kita panggil as PLT gitu ya. Pertama, kita sediakan sebuah canvas dia, istilahnya figur lah ya. Nah, plt.figure ini kita istilahnya kan, kita istilahkan dia itu kayak kanvasnya lah, ataupun Windows-nya, ataupun jendelanya lah yang mau kita bikin. Parameternya ada apa aja? Yang pertama adalah fixed size, ini ukuran. Satu lagi DPI. DPI kepanjangannya apa ya? Deep per inch. Apa ya? Aduh, nggak ingat. Nilai resolusi lah intinya ya. Lalu panggil plot tree-nya, plot tree-nya, parameternya ada apa? Yang pertama si CLF. CLF ini modelnya. Yang kedua feature names. Feature names ini adalah si feature calls-nya. Lalu class name. Class name nilai kelas yang kita mau masukkan. Ada 0 dan ada 1. 0 merepresentasikan tidak diabetes, 1 iya diabetes. Lalu ada parameter lain ya, ada fill dan rounded. Fill ini kalau berwarna, rounded ujungnya itu bulat-bulat. Oke. Setelah jadi kita save dia, save fig. Nah, dari PLT juga save fig, save figure dengan nama sesuai nama yang teman-teman mau. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Oke, ini masih panjang banget nih kan. Masih besar sekali. Nah, ini kan kita tidak kita tidak deklarasikan apapun ya di dalam decision tree. Dia akan menggunakan yang gain ratio kalau nggak salah. Ya, gain ratio, bukan yang entropi ya. Jadi nilai dia adalah nilai yang gain ratio secara default-nya. Jadi ini adalah hasil dari ID3 kalau nggak salah, yang gain ratio. Belum entropi. Nanti entropi ada satu lagi di bawah. Nah, ini adalah hasil decision tree-nya. Masih sangat kompleks sekali. Besar banget. Nah, masing-masing warna ini merepresentasikan fitur. Ya, field-nya itu dari fitur. Karena nggak nampak kita, jadi kita nggak tahu ya gimana ya. Apa-apa aja. Abang udah save sih sebenarnya. Bentar, Abang. Share ulang di DT. Nah, ini dia. Tapi karena PNG ujungnya hitam. Nggak nampak benar-benar lah. Nah, ini yang besarnya. Lalu kita coba lihat. Paling atas ada root node namanya ya. The top most node. Node yang paling atas kita sebut dengan root node. Node akar ya. Nah, jadi dengan beberapa keadaan kayak gini ya, glukos gini, glukos ya berarti paling atasnya. Nilai glukosnya kurang dari 129,5, dia akan masuk terus ke masing kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Sampailah di pojokan-pojokannya. Masing-masing pojokan ini nanti akan menghasilkan sebuah kelas dia, keputusannya. Oke, tapi kalau di sini semua ada kelasnya, ada nilai sampelnya juga. Nah, inilah bentuk dari decision tree yang udah kita bikin dengan default decision tree classifier. Sekarang kita coba lanjut dengan menggunakan algoritma yang berbeda. Kita coba optimizing dia. Oh, sorry nih. Defaultnya gini ya, sorry. Tadi bukan gain ratio, Abang revisi. Defaultnya gini. Sorry, salah. Criterions. Ini criterions ini algoritma yang tadi kita pilih. Opsional dia, defaultnya adalah gini. Artinya kalau opsional kita bisa ganti dia. Oke. Nah, yang di sini gini, kita akan coba untuk pakai entropi pendekatannya ya. Oke, langsung aja ke code-nya. Code-nya nggak beda, kita datanya kan udah punya ya. Jadi artinya datanya kita nggak perlu apapun, nggak perlu proses lagi. Kita langsung ke
decision tree yang baru, tapi kita tambahkan parameter. Nah, kalau lihat yang tadi ini kan kosong nih. Nah, decision tree classifier dalamnya kosong, tidak ada parameter apapun. Sekarang kita coba untuk iteration-nya kita ganti ke entropy. Jadi perhitungan itu akan menggunakan nilai entropy. Lalu ada max depth. Max depth ini istilahnya daun ke bawahnya itu ada berapa branch-nya, cabangnya. Ada berapa ke bawah. Max-nya itu 3. Jadi kita bisa tetapkan batasnya. Oke. Algoritmanya sama, kita panggil modelnya, kita fitkan dia, fit ingat dengan data train, X train dan Y train, lalu predict dia. Predict menggunakan predict ya, dot predict. Oke, kita lihat akurasinya 0,77. Tadi yang sebelumnya 0,69. Nah, ternyata di sini kita optimalisasi dengan menggunakan kriteria entropi sudah mendapatkan nilai yang berbeda. Yang tadi 69 sekarang udah 77 ya. Udah dapat 8% lebihnya. Nah, 8% itu besar sekali ya untuk akurasinya. Well, the classification rate increased to 77.05%, which is better accuracy than the previous model. Yang lebih baik dibandingkan model sebelumnya. Jadi kalau kita ubah aja sedikit, ternyata sudah menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, nilai yang berbeda ini nggak selalu meningkat ya, nanti bisa aja decrease juga. Increase meningkat, decrease bisa aja nurun nanti ya. Oke, artinya apa? Kita bisa eksperimenkan berbagai macam cara. Max depth-nya ini kita pakai 3. Gimana kalau kita ubah nanti jadi 5 atau 7 atau mungkin 2? Terus datanya tadi kan kita ini ya, datanya kita teskan dengan 30%. Gimana kalau kita ubah jadi 25% aja? Random state-nya 1. Gimana kalau kita ubah jadi 11? Nah, itu banyak sekali bisa eksperimen yang digunakannya. Oke, dengan nilai 77% ini kita coba visualisasikan dia. Dan hasilnya adalah tada. Gini dong. Max depth-nya 3, 1, 2, 3. Hanya dengan 3 cabang dari root node ya. Ini root node paling atas nih ya. Root node paling atas 1, 2, 3. Hanya ada 3 depth-nya, 3 leaf, 3 cabang ke bawah ya. Jadi ini jauh lebih sederhana dan akurasinya juga jauh lebih tinggi ya. 8% itu cukup jauh ya. Nah, inilah dia hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan kriteria entropi, max depth-nya tuh 3. Oke. Nilainya adalah 77%. Oke. Dari sini sudah lihat kan ya, optimizing itu bisa kita lakukan. Tuning itu bisa kita lakukan. Jadi kalau sebelumnya kalian teman-teman ini diajarin model-model doang, teori model, terus gimana cara rumusnya dari masing-masing model ataupun algoritma. Oke. Teman-teman tuh kalau cuman dapetinnya itu dan tidak mencoba yang lain maksudnya itu ya bakal ngestak gitu. Hanya di situ-situ aja. Tapi silakan teman-teman coba cari hal-hal yang bisa meningkatkan ataupun optimasi dari model-model tersebut. Tuning model, optimize model. Teman-teman bisa cari itu. Kalau di dalam deep learning, nanti teman-teman akan menemukan yang namanya itu hyperparameter. Hyperparameter ini juga sama sebenarnya di machine learning-nya. Itu model yang bisa kita tuning. Model yang bisa kita tuning itu apa aja? Nah, contohnya kalau di decision tree ini tadi ya, max depth-nya kita bisa ubah, iterations-nya kita bisa ubah. Ini kita sebut dia sebagai hyperparameter. Jadi parameter ini menentukan nilai dari akurasinya. Jadi dia tuh hyper, istilahnya penting gitu ya, tinggi, besar kontribusinya. Oke. Jadi teman-teman nanti bisa untuk banyak model bisa coba banyak hal ya. Ini masih decision tree ya. Sebelumnya mungkin teman-teman udah coba KNN. Silahkan coba cari juga KNN tuh ada banyak sekali tuning parameternya ya kalau KNN. Bisa dari nilai k-fold-nya, terus bisa dari kalau KNN apa lagi ya yang lainnya. Banyak deh. Teman-teman bisa cari. Ini juga baru model ya, baru model. Bisa ganti data yang kayak tadi. Datanya tadi kita ubah ke test size-nya 30%. Terus gimana kalau di randomnya di test size-nya itu dikecilkan atau dibesarkan? Apakah mempengaruhi gitu kan? Terus random state-nya kalau kita ngacaknya itu banyak-banyak apakah berpengaruh gitu ya. Teman-teman bisa silakan coba eksperimen.
Oke, sampai di sini kita coba lihat nih. Abang dapat materi pros dan kontra juga. Dapat kelebihan dan kekurangannya. Apa aja? Yang pertama, decision tree itu mudah untuk diinterpretasikan dan divisualisasikan. Mudah dong ya. Coba lihat di sini ya. Ini nilainya kalau kayak gini, ke kanan atau ke kiri, kanan atau kiri, kanan atau kiri. Dan di root paling bawah kita bisa lihat nilainya. Jadi kalau kondisinya kayak gini, kayak gini, kayak gini, nilainya adalah kelasnya 0. Kalau dia glukosnya segini, BMI-nya segini, glukosnya segini, lalu nilainya adalah 0. Kalau glukos segini, BMI, glukos, nilainya adalah 1. Gitu. Kita mudah interpretasikan, ya. Kita mudah pahami ya, interpretasi. Dan visualisasi. Jadi decision tree itu mudah untuk divisualisasikan. Lalu, it can easily capture non-linear pattern. Ya. Jadi, dia bisa nangkep bentuk-bentuk ataupun pola yang tidak linear. Si decision tree ini mudah bagi dia. Kalau linear regression itu kan dia kan hanya bentuk kan yang linear. Nah, kalau di DT, decision tree sudah mulai yang non-linear. Okay. It requires fewer data pre-processing from the user. For example, there is no need to normalize column. Jadi, si decision tree ini tidak memerlukan banyak data preprocessing, ya. Requires fewer. Jadi, cuma butuh lebih sedikit preprocessing data. Contohnya, nggak perlu kita normalisasikan kolomnya. Okay? Nggak perlu, karena dia bisa langsung ngolah data. Dan ini data numerik ya, bukan data yang kelas discrete ya. Nilainya adalah numerik. Lalu dia juga bisa menggunakan fitur engineering seperti predicting missing value, suitable for variable selections. Dan juga tidak ada asumsi mengenai distribusinya karena non-parametric nature of algorithm. Algoritmanya yang secara alami menggunakan non-parametric. Oke. Lalu apa sih kekurangan kalau kita pakai decision tree? Yang pertama, dia sangat sensitif ke noisy data, data-data yang rusak atau yang berantakan lah istilahnya, data yang semak alih lah istilahnya gitu. Jadi bisa overfit datanya. Kalau data yang tidak terlalu penting atau data yang redundant, data yang berulang, data-data yang ordernya terlalu banyak ataupun yang kelasnya tidak balance, nah itu dia akan mempengaruhi overfit ya. Lalu the small variations atau varian. Jadi kalau dia nilai variannya kecil ataupun variasinya kecil akan menghasilkan decision tree yang berbeda. In data can result in different decision tree. Okay, this can be reduced by backing and boosting algorithm. Jadi decision tree ini nanti bisa aja kalian load pertama, load kedua, dan load ketiga berubah-berubah gitu. Tapi bisa dikurangi dengan boosting algoritmnya. Dan terakhir, decision tree ini sangat bias dengan imbalance dataset. Imbalance ini misalkan kayak tadi kita punya kelas 0 dan kelas 1 ya. Kelas 0-nya ada 500 data, sedangkan kelas 1-nya ada 100 data. Nah, itu kan imbalance ya. Artinya 5:1. Datanya itu tidak stabil, bukan tidak stabil, tidak rata gitu. Imbalance dia tidak seimbang. Oke. Jadi direkomendasikan untuk membalancekan data ataupun menstabilkan atau apa sih balance? Aku lupa Indonesianya. Apa sih? Meratakan. Apa sih? Apa ya balance bahasa Indonesianya? Astagfirullah. Menyeimbangkan. Seimbang ya. Menyeimbangkan data sebelum pakai decision tree. Nah, jadi kan sebenarnya sebagai bukan developer juga sih. Sebagai coder machine learning, objektif kita itu sebenarnya bukanlah cobain banyak algoritma, gitu. Tapi objektifnya adalah bagaimana memilih algoritma yang paling tepat dengan berbagai macam data, gitu ya. Jadi kalau nanti kalian nih berkecimpung di dunia machine learning, terus kalian dikasih job dengan data yang bentukan A, data yang bentukan B, data yang bentukan C, gitu ya. Tidak semua itu bisa dilakukan dengan metode yang sama, dengan algoritma yang sama. Oke. Jadi masing-masing algoritma, masing-masing model itu dia akan memprovide hasil analisis yang berbeda untuk masing-masing data yang berbeda. Oke. Jadi kapan kalian pakai decision tree, kapan kalian pakai SVM, kapan pakai naive Bayesian, itu berbeda semuanya, kondisi yang berbeda. Nah, jadi yang diminta
istilahnya yang diminta ataupun yang kalian pelajari sebenarnya saat ini adalah gimana cara menentukan algoritma tersebut. Oke, congratulations, you have made it to the end of this tutorial. Oke, udah siap tutorial untuk yang nilai seperti ini. Oke, ini sudah. Ini data yang numerik ya. Sampai di sini dulu. Ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang nggak paham? Atau ada yang ketinggalan? Ya boleh. Bang, Ya, Saiful. visualisasi decision tree ini selalu pasti dia pakai binary tree atau bisa pakai tree biasa aja, nggak perlu binary tree. Gimana maksudnya, Saiful? Kayak yang ini kan yang kita lihat visualisasi binary, decision tree sekarang kan binary tree dah. Oh ya, Ya, kanan Pak. kiri ya, dua ya, Yes. dua kelas ya. Decision tree itu memang binary tree dia. Bentukan dari decision tree. Jadi hasil yang dikeluarkan itu juga sama, hanya bentukan dua. Tapi ada sih, coba ya, yang mana ya? Ada algoritma yang kalau nggak salah Bang tuh multi-class. Coba kita lihat ya. Which is decision tree. Multi-class problem. Multi-class. Ini Coursera ngapain? Kaggle. Overview. Oke, coba kita lihat ya. Multi-class-nya banyak. Oh, enggak nih, ini juga. Dua sama, bukan multi-class sih, multi-leaf. Atau multi-branch. Ada nggak ya? Is decision tree can produce multiple leaf. Explain. Ini multi-class, kelas yang banyak sih. Tree-nya sekarang pertanyaan. Waduh. Decision tree. KD notes, bisa juga nih KD notes. Ini beberapa artikel, bukan artikel, web data ya. KD notes, Kaggle, tuh kalian bisa lihat banyak di situ, analitik video juga. Multiple node, ada nggak ya? Root node splitting, bisa sebenarnya nih. Ini proses of dividing a node into two or more subnodes. Bisa saya boleh. Splittingnya tuh bisa lebih dari dua sebenarnya. Dua atau lebih subnodes. Jadi dari satu nodes itu bisa aja dua atau tiga. Tapi di yang mana ya? Kalau nggak salah ada algoritma yang khusus, tapi nggak ingat yang mana. Ini mungkin ya, Chi-square. Oh, bukan. Perform multi-level split. Coba kita lihat ya. Chi-tree visualization. Side algorithm. Yang mana ya? Yang ada ya? Chi-square. For example. Oke. Nggak tahu kenapa kalau decision tree ini semua ya bentukannya ya. Yang outlook, temperature, humidity, wind, decision. Ini semua. Contoh datanya. Ada nggak ya visualisasinya? Oh, visualisasinya kayak gini ya. Nggak dibentuk visualisasikan. Bentar, kita coba di dalam decision tree classifier. Ada nggak yang si tuningnya di dalam scalern-nya? Tuningnya ada apa aja ya? Kita coba cek. Ini ada ya. Jawabannya tuh ada di splitting tadi ya. Nih, it is process of dividing node into two or more subnodes. Jadi bisa aja ya. Bisa saja decision tree itu terbagi lagi. Tapi intermediate node, left node. Ini ada contoh yang 3 nih, tapi bukan contoh data asli ya. Ini datanya 2 juga. Ini 2 juga. 2 juga. Mana ya?
Filtration, oh ini nggak ada sih, cuma dua. Filtrationnya gini sama entropy, nggak ada yang Chait tadi ya. Chait, IT, algorithm, Python. Ada nggak ya? Chait decision tree, step by step. Step by step. Ini rumus ya. Teman-teman bisa coba cek di sini, KD Notes, Decision Tree. Kalau mau lihat rumus yang lebih banyak lagi. Ini proses pembelajarannya. Ini pakai apa dia ini? Standard scalar. Decision Tree biasa ya. Decision Tree biasa yang dia pakai. Oh, ini pakai listed color. Pakai map dia. Ini juga bentukannya dua semua ya. Binary ya. Waduh. Ada nggak yang contoh 3 ya? Ini 2 juga sini soalnya ini ya. 2, 2, 2, 2 ya. 2 semua ya. Yang multi leaf-nya atau multi branch-nya belum nampak ya. Tapi ada sih. Waduh, kok di face ini? Sorry loh, Saiful kayaknya Bang belum bisa provide nih. Belum dapat yang mana untuk visualisasinya. Tapi kayaknya yang tadi ya, karena Chait ini tadi kan dibilang multi-class deh, multi-class classifications. Tapi belum dapat nih visualisasinya. Gitu deh, Saiful yang bisa Bang bantu jawab dulu. Apa-apa Bang. Kalau dari Abang pribadi, Abang berarti pernah lihat yang bukan binary tree Bang ya? Pernah. Kalau visualisasinya pernah. Cuman nggak tahu itu algoritma yang mana, terus di mana dia datanya. Gitu. Stack Overflow. Ntar boleh coba dicari juga kalau ada. Kayaknya yang Chait ini sih, soalnya yang Chait ini tadi yang multi-class dia. Decision Tree Implementation. Gigs for Gig ini orang yang dia punya nih. Oke juga. Ini oh enggak sih, ini lift-nya. Oh ini juga 3 sih nih. 3 lift ya. Tapi bukan dari Python-nya ini. Dimodelkan sendiri ya. Ini juga 3 nih di Outlook-nya. Kondisi sunny, overcast sama rainy-nya. Ada nggak ya visualisasinya? Nggak ada. Dia nggak dikasih visualisasinya. Cuman conversion matrix. Oke, gitu deh. Mungkin nanti bisa coba dicari lagi, Saiful. Thank you pertanyaannya. Keren, keren. Terima kasih juga Bang atas jawabannya Bang. Oke. Ada lagi teman-teman lain yang mau nanya? Bang, kalau notebook ini bisa dikirim ke grup Bang. Boleh, boleh. Notebook-nya. Ini Python ini apa tuh di CSV ya, Pak? Bang. Gimana maksudnya, Mizor? Kode itu yang kita tulis itu apakah kita buka CSV-nya dulu di dalam apa tuh notepad atau VSC, habis itu kita ketik kodenya ke atas file Oh, CSV itu. enggak. Oh, bukan. Enggak. Ini langsung ke Python aja. Langsung ke notebook. Jadi kan tadi kan udah Bang kirim kan data CSV-nya. Nah, Ya. data CSV-nya tuh langsung dipakai di sini, di load data nih. pmind.diabetes.csv. Jadi kita nggak perlu buka lagi, nggak perlu ngedit lagi apa-apa. Gitu. Oh, oke. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Gimana, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Belum ada.
Oke, mungkin udah cukup paham ya. Oke, kalau nggak ada, Abang mau kasih tugas. Tugasnya adalah silahkan bikin satu laporan, datanya bebas, kalian mau ambil data mana saja, silahkan bikin notebook kayak gini, bikinnya di notebook aja ya. Oh, jangan deh, di dokumen aja deh, di Word aja. Nanti kalian SS aja, interpretasikan masing-masing ininya, masing-masing masing-masing sintaksnya, kalian pakai apa aja. Kayak gini misalkan load libraries, nanti interpretasikan apa yang kalian ambil, kenapa ambil ini, dan lain-lain. Loading data, feature selection, building decision tree model, sampai evaluate model. Oke, terus sediakan juga yang optimizing ya. Jadi ada dua bagian. Yang pertama kalian pilih kalau yang default model, lalu pilih yang optimizing model. Terus lihat akurasi mana yang paling tinggi. Datanya bebas, terserah kalian. Oke. Tapi ini kalian tambah lagi ya. Setelah visualisasi, kalian tambahin lagi. Ini dia, bentar ya. Sebenarnya ada satu lagi materi, tapi nggak cukup untuk hari ini. Nanti Abang kirim. Kalian yang penting adalah interpretasi kalian. Mana dia ya? Nah, ini tambahin ya. Exploratory datanya. Oke. Jadi pastikan datanya ini kalian bisa provide deskripsinya ya dari sini di shape. Terus kan tadi ada head ya. Nah, kalian munculin headnya, datanya kayak mana. Sama satu lagi info. Nah, jadi ada info ya. Info ini kalian hadirkan ya. Nanti Abang bikin ringkasan juga. Oke, ini nggak perlu. Ini sebenarnya yang perlu. Aduh, sorry tadi Abang nggak sempat Pak jelasin. Nih Abang jelasin dikit lah ya. Nah, jadi tadi kan kalau processing data, kan ini kan datanya udah bersih ya. Udah Abang kirim ke kalian tuh udah tinggal pakai. Tapi kita perlu eksplorasi data dulu kalau belum tahu datanya itu seperti apa. Caranya apa? Yang pertama, kita kalau mau lihat berapa banyak data dan kolom, manggil .shape ya. Jadi dia akan muncul dua nilai. Yang pertama adalah nilai dari banyaknya data, yang kedua adalah nilai dari banyaknya kolom ataupun variabel. We can see that there are 170 28 instance and 7 variable in the dataset. Jadi ada 1720 data, 28 data dengan 7 variabel ya. Pakai ini df.shape, lalu ini tetap pakai ya head-nya ya. Terus ada ini lagi ya, df.info-nya. Jadi df.info ini akan munculkan kelas dan juga deskripsi dari masing-masing kolom ya. Jadi kalian akan lihat di sini. Ada berapa kolom? Ada 7 kolom. Masing-masing ada data yang sama ya, 1700. Artinya apa? Kalau ada nilai yang sama, berarti tidak ada data yang kosong ya, non-null ya. Dan terakhir data type-nya sebagai objek ya di sini. Kalian munculkan ini, terus ini nggak perlu sih. Ini juga enggak. Ini ya, ini aja. Nah, value counts ini ya. Explore class variable ya. Nanti Abang tambahin kemarin. Nah, jadi kelas variabel ini jadi kan kayak gini ya. Tadi kan kita udah lihat kelasnya ini adalah 0 dan 1 kan ya. Nih, kelasnya adalah 1 dan 0 ya kan. Tapi kita nggak lihat kan ada berapa banyak nih value count-nya. Oke, sekarang Abang tambahkan. 5, ininya adalah label ya. Ya, Abang jalankan. Jadi yang pertama ternyata data 0 itu ada 500 data, ya kan? Yang data kelas 0 ada 500, sedangkan data yang kelas 1 ada 268 ya. Terus ini tadi satu lagi ditambahin ya. Info di datanya. Data setelah ini ya, setelah head ya. Aduh. Ya hilang deh. Tadi apa yang kehapus ya? Lupa pula. Oh iya, loading datanya ya. Tadi apa ya? Lupa pula nih. Nggak bisa. Ini lagi di sini. Nggak bisa ngembalikin. Lupa. Ada ingat nggak tadi yang kehapusnya apa ya?
Apa ya tadi ya hapus ya? Lupa deh. Setelah tadi CSV, Control Z nggak bisa, Riz. Control Z nggak nggak bisa bisa. tuh. Nggak bisa. Kalau di Control MZ, 5 dot ini kayak dot head tadi ya. Ya ini kayak tadi kok. Dot head. Control Z nggak bisa. Control MZ. Nggak bisa juga. Karena terkat tadi. Nah, apa ini dia? Ini tadi head ya. Oke, setelah itu udah habis sih. Yang ini sama aja. Ini tambahan satu lagi. Overfit. Confusion matrix. Nah, ada confusion matrix di paling bawah. Di sini ya. Oke, print the confusion matrix. Oke. CM, confusion matrix. Oh iya, belum dideklarasikan. No. CM ini dari siapa? Wait. Oh, wiper N. Oke, ini dia. Sediakan ini aja ya. Jelas ini kan jelek ya. Cukup jelek nih nilainya. Oke, gitu aja tugasnya. Karena ini nggak banyak sih sebenarnya. Abang 2 minggu ya, 2 minggu dari sekarang. Berarti tanggal 30 silakan dikumpulkan. Nanti di mana ya bikinnya? Di form aja deh ntar deh. Google Form aja. Tanggal 30 ya. Oke, jadi ini nanti abang kirimkan. Terserah sih kalian mau bikin di notebook boleh, mau bikin di Visual Code boleh, mau bikin di Google Colab boleh. Nanti SS aja, silakan di SS, bis itu masukkan interpretasinya. Langkah-langkahnya hampir sama kayak gini ya. Ada visualisasi juga ya, jangan lupa visualisasi. Di sini pakai Matplotlib aja. Kalau visualisasi ada banyak nanti, ada pakai mana tadi satu lagi? GrabFish. Nah, pakai GrabFish. FishGrab apa GrabFish ya? Lupa juga. Gitu deh pokoknya. Tapi yang abang sarankan pakai ini aja. Matplotlib aja. PLT. Keluarannya boleh kayak gini. Gitu ya. Jadi proses data, setelah proses data, munculkan informasi datanya, head, info, nama, value count. Terus silahkan bikin kolomnya, pisahkan dia, bangun model, evaluasi, terus visualisasikan. Setelah visualisasikan, yang pertama adalah untuk ya model default ya. Lalu selanjutnya pilih model yang entropi. Max depth-nya terserah kalian, nanti terus random state-nya terserah kalian, test size-nya juga terserah kalian. Berapapun akurasi yang kalian dapatkan, nggak apa-apa masukin aja. Yang penting interpretasinya. Dan terakhir bandingkan, kalau yang default sama yang optimize yang mana yang lebih baik. Oke, gitu aja. Ada lagi yang mau ditanyain tentang tugasnya? Ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin sampai di sini aja. Terima kasih, dan sebelumnya silakan buka kamera dulu ya, kita dokumentasikan. Oke, silakan buka kameranya ya, kita dokumentasikan. Bang, boleh. Iya, nanti rekamannya Bang share insya Allah. Rekaman sama notebooknya insya Allah Bang share. Datanya terserah kalian ya, bebas. Tapi jangan ada yang sama ya kalau bisa ya. Ini ada 64 orang, data tuh banyak kok. Datanya silahkan dipakai bebas, data yang mana. Jangan sama ya kalau bisa ya datanya. Kalian boleh ngambil di Kaggle, boleh ngambil di UCI repository, boleh ngambil di KD Notes, boleh ngambil di mana aja. Silakan. Mau yang simple boleh, mau yang kompleks boleh. Kompleks kalau kalian bisa ya, kalau enggak jangan, susah juga. Oke. Silakan lihat ke kamera.
Page pertama 1, 2, 3. Oke, page kedua 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah. Baik, terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah join kelas hari ini, praktikum. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat mengerjakan tugas dengan baik. Kalau nanti ada yang tidak paham ataupun tidak jelas, atau ada yang nge-stuck, boleh silakan ditanyakan di grup, boleh PC Abang juga, atau boleh PC Bang Riko. Pastikan tugasnya selesai ya, karena nggak banyak tugas di praktikum, jadi kalau satu nggak ada tugas akan berdampak ke nilai. Oke, thank you, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan bicara, lebih dan kurang Abang akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Recording wabarakatuh. stopped. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.